Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian HPT malam ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menunaikan sholat maghrib di jamak isya. Berhubung cuaca hujan dan diteruskan dengan kajian HPT. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini saya akan menyampaikan kajian HPT himpunan putusan takdir membahas cara berpuasa, halaman 172. Alhamdulillah saya sudah bagi-bagikan fotokopi ya, HPT yang berkenaan dengan cara berpuasa. Bapak Ibu rahimahullah, tidak seperti biasanya saya tidak membacakan muqaddimah pembahasan tentang cara berpuasa, dan juga saya tidak membacakan dalil-dalilnya, tapi langsung isi kajiannya. Walaupun di halaman terakhir fotokopi Bapak yang terima itu ada dalil, tapi dalil entah 2 atau 3. Tidak semua dalil-dalil saya fotokopikan. Nah, berhubung waktu singkat, fotokopi yang ada di tangan Bapak Ibu itu cara berpuasa mungkin tidak semua bisa saya sampaikan. Nanti yang belum saya sampaikan itu monggo silakan Bapak Ibu baca-baca di rumah. Saya langsung menyampaikan, silakan Bapak Ibu lihat fotokopinya. Cara berpuasa, kaifiyatus shiyam bahasa Arabnya. Langsung saya bacakan artinya. Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan, nah Bapak Ibu, setelah itu kan ada angka 1. Sekedar Bapak Ibu ketahui saja, angka 1 itu dalilnya, alasannya. Bapak Ibu lihat halaman 175, halaman yang terakhir.
satu. Bagi satu tadi ini dalilnya. Dalilnya apa? Menilik hadis ayat yang tersebut dalam pendahuluan. Tadi saya sampaikan, saya tidak bacakan dulu pendahuluannya. Maka barang siapa di antaramu mengalami, mendapati bulan Ramadan itu, maka berpuasa. Di satu saja Bapak Ibu saya bacakan dalilnya. Nanti selanjutnya saya tidak lagi membacakan dalilnya. Dengan melihat bulan, kita sekarang umat Islam tidak usah repot-repot lagi. Ada pemerintah, ada Muhammadiyah dan sebagainya menentukan kapan masuknya bulan Ramadan. Atau persaksian orang yang adil. Biasanya kantor Kementerian Agama itu mengutus beberapa orang untuk melihat bulan di atas gunung. Kalau Muhammadiyah melihatnya melalui hisab, ada hitungannya. Atau dengan menyempurnakan bulan Sa'ban 30 hari apabila tidak bisa melihat bulan atau berawan. Atau dengan hisab, tadi sudah saya sampaikan, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Di semata-mata kita puasa ini hanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berniatlah puasa sebelum fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Niat yang paling bagus itu sesudah makan sahur. Beberapa saat setelah makan sahur masuk waktu subuh. Biasanya Pak Supandi memberikan tanda-tanda kalau beliau sudah Pak syahadat, istighfar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu gak lama lagi masuk waktu subuh, artinya juga harus siap-siap untuk makan sahur. Apa itu? Mohon maaf saya sedikit-sedikit zikir doa yang dilantunkan Pak Subandi menjelang makan salat subuh itu tuntunan Rasulullah. Sebaiknya kita membacanya sering-sering. Kita teruskan. Kecuali bila kamu wanita perempuan sedang datang bulan, artinya sedang haid atau sedang nifas habis melahirkan, maka berbukalah. Maksudnya jangan puasa, berbuka saja, dan gantilah puasa pada hari lainnya. Nanti ada penjelasannya. Kalau perempuan habis melahirkan kiranya nggak kuat, nggak usah puasa, nggak usah diganti, cukup membayar fidyah. Bila mana kamu sedang menderita sakit atau bepergian musafir, maka bolehlah kamu meninggalkan puasa, kemudian menggantinya pada hari yang lain dengan berturut-turut atau berpisah-pisah. Contohnya kita batal puasa 4 hari,
4 hari berturut-turut puasa boleh, atau 1 hari puasa, 3 hari tidak, 4 hari tidak, hari kelima puasa, dan seterusnya. Yang penting jumlah yang kita bayar itu 4 hari. Kapanpun kita puasa silakan, asalkan masih dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau sakit, musafir boleh tidak puasa, tapi diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan dengan berturut-turut atau berpisah-pisah. Dan bila berpuasa itu terasa terlalu berat bagimu karena tuamu, usiamu, lemahmu, atau sakit lama yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, maka boleh berbuka, tetapi berfidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Buat setiap harinya 1 mud. 1 mud itu setengah liter beras. Begitu juga karena mengandung atau menyusui. Tadi sudah kita sampaikan, kalau ibu hamil sekiranya nggak kuat menggantinya di luar setelah melahirkan, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah. Atau setelah melahirkan rasa-rasanya berat, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah. Yang wajib mengganti itu adalah musafir dan sakit, dan sakitnya itu sakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau sakitnya terus-terus, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah. Contohnya apa? Orang yang sakit mah akut, kalau tidak makan sakit perutnya, apa itu rahimahullah, atau pekerja tambang, pekerjaan berat ya, yang nggak kuat untuk puasa. Kalau musafir Bapak Ibu sudah menjadi pekerjaannya sopir mobil, kernet, itu bukan berat, sudah biasa. Arti nggak ada istilahnya mengqadha atau membayar fidyah, tetap puasa. Selanjutnya judulnya yang membatalkan puasa. Bila adalah nampak fajar yang kedua, namanya fajar shadiq. Fajar itu ada 2, fajar kadhib, fajar shadiq. Fajar kadhib itu yang belum fajar sesungguhnya. Kalau fajar yang shadiq, fajar masuk waktu sholat subuh. Fajar tadi kepadamu, maka janganlah makan dan minum. Artinya masuk waktu imsak. Alhamdulillah dari Masjid Babul Jannah katanya pagi main muka imsak, itu nggak boleh makan lagi. Maaf ya. Kalau masuk waktu subuh, maaf. Tapi kalau habis imsak kita bangun, masih ada waktu untuk makan sampai masuk waktu subuh. Nah, imsak itu Bapak Ibu, hati-hati kita sebaiknya agar tidak nanti terdorong makan, ya berhenti makan. Tapi kalau bangun tidur kan belum makan, kedengaran imsak ya makan. Nah, begitu azan udah langsung stop makannya. Kemudian jangan pula mengumpuli istrimu, maksudnya berhubungan badan setelah masuk waktu subuh tadi atau siang hari lah tepatnya. Bila kamu mengumpulnya
kalau kamu berhubungan badan dengan istri maksudnya, atau di sini ditulis bersetubuh, maka berkafaratlah. Artinya ada semacam dendanya. Dendanya apa? Dengan memerdekakan budak sahaya. Sekarang sudah tidak ada budak lagi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak semuanya, tapi ada orang-orang Arab itu kalau punya pembantu orang Indonesia TKW, kadang-kadang dia agak budak itu. Alhamdulillahi min zalik. Non stop kerja terus. Artinya sakit. Yang kedua, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja tak kuat, apalagi 2 bulan. Berat Bapak Ibu memang kafaratnya. Seandainya tidak kuat juga, kafarat yang ketiga, maka berilah makan 60 orang miskin. Tiap-tiap orang 1 mud. Tadi sudah saya sampaikan, setengah kilogram beras atau makan, dan berpuasalah sehari untuk ganti puasa yang batal. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya lanjutkan, orang yang berkewajiban mengqadha puasa, barangkali Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang tersebut di atas, maka gantilah pada hari lainnya, kecuali kalau kamu kelupaan. Kalau kita puasa di siang hari, pulang sholat zuhur, cuaca panas, sumuk, tanpa disadari minum 2-3 teguk. Setelah itu baru tahu, baru sadar, ya Allah, saya ini puasa kok minum. Nah, minumnya itu tidak membatalkan puasa, oleh karena kita lupa. Itu rezeki dari Allah. Apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu mati sedang berhutang puasa, maka puasakanlah untuknya. Ada anak punya orang tua, punya ibunya itu masih punya hutang puasa, tapi sudah meninggal. Nah, anaknya itu wajib mengganti berapa kekurangan puasa dari ibunya. Kalau memang ibunya tidak tua bangka tadi, tidak punya sakit yang berat tadi, kalau ibunya biasa-biasa saja. Selanjutnya, pantangan orang yang berpuasa. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang puasa. Tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Tidak boleh berdusta.
tidak boleh ngapusi. Pandir dan jahil. Pandir itu semacam adiknya bodoh, dan jahil adalah bodoh. Dan janganlah berkata kotor. Berkata kotor itu ya, berkata yang tidak enak didengar. Biasanya memperkatakan nama-nama binatang, nama-nama yang ada di kebun binatang, dan berbuat gaduh, rame. Bila kamu diajak berbantah atau bertengkar, maka katakanlah saya sedang puasa, ini shaimun. Artinya tidak usah dilayani, diam saja, katakan saya sedang puasa. Bapak Ibu rahimahullah, biasanya orang merantau itu kalau mendekati hari raya pulang ke kampung. Nah, kalau pulang ke kampung itu contohnya naik kapal. Naik kapal itu ramai, banyak penumpangnya. Nah, kadang-kadang kita naik kapal itu sambil membawa barang, senggol-senggolan itu. Nah, boleh jadi ya, emosi teman kita mungkin kita senggol. Nah, kita tidak usah dilawan, cukup kita diam atau kita akan minta maaf, saya sedang puasa. Atau ketika naik kapal ada buruh yang minta ongkos mahal betul, ya udah kita sabar aja. Kalau ada uang kasihkan aja, tidak usah dibantah-bantah. Dan jangan pula keras-keras berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung waktu kita ambil air itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan nanti masuk ke dalam terminum. Itu sengaja. Kenapa sengaja? Memasukkan air ke dalam mulut, sengaja berkumur. Batal kalau tempat terminum ketika berkumur-kumur. Atau bulan puasa berenang. Ketika renang terminum, tidak ada istilah sengaja, tidak sengaja. Sengaja renang itu sudah menjadikan kita bisa untuk terminum air. Makanya sebaiknya orang yang puasa tidak renang di kolam renang. Kemudian, dan janganlah mencium istrimu bila kamu tidak kuat menahan nafsu. Artinya mencium dengan bernafsu. Tapi kalau mencium dengan kasih sayang, ya boleh saja. Contohnya istri di rumah, suaminya pulang dari rantau pas puasa, ya cium sayang, bukan cium nafsu. Tidak mengapa kamu menggosok gigi dan mandi karena kepanasan. Artinya kalau kita puasa boleh menggosok gigi dan mandi. Dan Bapak Ibu ya, mohon maaf, biasanya kalau orang puasa itu mulutnya agak bau, sebaiknya gosok gigi atau kita mandi.
Saya lanjutkan. Sahur dan buka. Bila kamu akan berpuasa, maka sahurlah dan akhirkanlah waktunya. Dalam sahur itu dikatakan Nabi ada barakahnya. Barakahnya itu ada semacam ketenangan jiwa, ada nilainya. Contohnya Bapak Ibu, setiap Maulid Nabi Raja Sultan Hamengkubuwono sampai sekarang ini namanya ada gunungan. Gunungan itu pas di depan masjid besar, rambut itu dosa-dosa. Kenapa? Rakyatnya Sultan itu yakin ada barakah raja, ada pemberian raja. Itu dari segi dunia boleh saja, senang menerima sedekah raja. Cuman kalau dikaitkan dengan akidah, makanya tidak boleh. Ada berkahnya, contohnya mengandung abang, tidak boleh. Ada berkahnya. Kemudian akhirkan waktunya. Umpamanya sekarang jam 4 lewat masuk waktu subuh, paling tidak jam 3 atau setengah 4 kita makan sahur. Makan sahur itu diakhirkan itu maksudnya biar enggak tidur lagi. Begitu habis makan sahur, mohon maaf ya bagi yang biasa ke belakang BAB, wudu, ya, sholat sunat wudu di rumah, zikir, tahu-tahu imsa kan tidak ada waktu tidur lagi. Nah, sebaiknya setelah itu langsung ke masjid untuk iktikaf, walaupun hanya sesaat waktunya. Apa itu rahimahullah, ya. Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka. Kalau kita musafir, bawa bekal, minum aqua atau apa, begitu dengar adzan atau masuk waktu sholat, langsung berbuka. Tapi kalau kita sedang ada di rumah, di kampung, sudah tidak jadi masalah. Apalagi kalau Bapak Ibu datang ke masjid. Begitu bunyi masuk maghrib, nah penceramah langsung berhenti memimpin doa berbuka puasa. Kemudian sunnah Nabi dengan makan kurma, dan bila tidak ada minum air. Alhamdulillah di Masjid Babul Jannah ini setiap hari apapun menu masakannya, nasinya, gulainya, lauknya, tetap disediakan kurma 3 biji. Alhamdulillah. Itu sunnah Nabi. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kalau memang Bapak Ibu
ada dana, bagus beli rumah untuk di rumah. Jadi tidak hanya di masjid makan rumah, di rumah pun makan rumah, makanan khas khusus di bulan suci Ramadan. Habis di masjid makan rumah, pulang di rumah nanti ya makan nasi ya. Kemudian bagi yang tidak makan baca Al-Quran, ke masjid sholat isya, sholat tarawih, pulang baru makan, makan ke rumah lagi, makan ke rumah lagi. Dan berdoalah sesudah itu. Doanya alhamdulillah sering dituntunkan oleh penceramah. Zahabaz zamanu wa batalatil urubu wa sabatal ajru insya Allah. Artinya semoga haus, lenyap, urat-urat segar dan tetap berpahala insya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, biasanya doa itu ada dua. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu. Itu Muhammadiyah tidak menggunakan, tapi boleh saja kita baca pas waktunya. Bapak Ibu rahimahullah, ada yang belum sempat saya sampaikan. Amal-amal yang utama, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, silakan Bapak Ibu baca di rumah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi